Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Andrewanka, NIM 858947751. Nah, di sini saya akan mempresentasikan praktikum IPA data struktur pencernaan makanan. Tujuannya itu mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Untuk alat dan bahan itu gambar sistem pencernaan di sini sudah ada di belakang saya dan alat tulis. Nah, landasan teori sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terpadu. Membangun serta mengatur proses metabolisme. Proses pencernaan berlangsung melalui tahapan mekanis dan kimiawi yang dimulai dari mulut hingga ke anus, di mana setiap organ memiliki fungsi khusus agar makanan dapat diolah secara optimal. Secara umum, struktur sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pencernaan dan pencernaan tambahan. Saluran pencernaan mencakup mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus sebagai fungsi untuk memproses, mencerna, serta menyalur makanan. Nah, proses percobaan di sini sudah terdapat gambar. Nah, di sini sudah diurutkan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Kita tinggal mengurutkan. Nah, untuk pembahasannya, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang tersusun secara berurutan. Masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk memproses makanan agar zat gizi dapat diserap tubuh secara optimal. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Tepat makanan pertama kali masuk mengalami pencernaan secara mekanik melalui pengunyahan oleh gizi serta kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur yang berfungsi menjaga karbohidrat. Makanan kemudian didorong menuju kerongkongan atau esofagus melalui gerakan otot yang disebut peristaltik yang mendorong makanan ke arah lambung. Selanjutnya makanan menuju dalam lambung atau prostat, di mana terjadi proses pencampuran dengan asam lambung atau ACI dan enzim toksin yang berfungsi menguraikan protein menjadi pestisida sederhana. Selain itu, hasil pencernaan dari lambung yang berbentuk semi cair atau humus diteruskan ke usus halus. Nah, dari lambung langsung ke usus halus. Di usus halus inilah sebagian besar proses pencernaan kimiawi dan penyerapan zat gizi berlangsung dengan bantuan enzim dari pankreas serta cairan empedu dari hati. Zat-zat gizi yang sudah diuraikan akan diserap di dinding usus melalui jenjot-jenjot usus atau villi ke dalam aliran darah. Sisa makanan yang tidak tercerna kemudian diteruskan ke usus besar. Nah, di sini usus besar tepat terjadinya penyerapan air dan mineral. Di usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu proses fermentasi dan pembentukan vitamin K. Terakhir, sisa hasil pencernaan yang sudah
proses disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Proses yang disebut defekasi. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar struktur sistem. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar struktur pencernaan pada manusia dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan melibatkan kerjasama organ-organ utama yang tersusun secara sistematis, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap organ memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pencernaan mekanik sampai kemudian dikeluarkan oleh anus. Terdapat banyak proses. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pembahasan tentang organ-organ pada manusia. Sekiranya penjelasan saya kurang lengkap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.